Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Amma ba'd. Masuk fi syarhi kitab Nailur Raja Syarah Safinatin Najah li Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah. Tawfa sana 60 wa 300 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah tatimma. Kama tajibu zakatul mal, tajibu zakatul badani wa tusamma zakatul fitr. Sebagaimana wajib zakat pada harta, maka wajib juga zakat pada tubuh, pada badan. Di mana ini zakat badan dinamakan zakat fitrah, zakat fitrah. Ya. Ini penamaan zakat fitrah ya, dikatakan zakat fitr, dinamakan zakat fitrah, al-fitrah, dinamakan zakatul badan, dinamakan zakat sedekah Ramadan atau zakat Ramadan ya. Nah, yang jelas ini beberapa penamaan ya. Beberapa penamaan dalam zakat fitr. Biasanya dalam buku-buku fikih imma disebutkan zakat fitr atau zakatul badan. Zakatul fitr atau zakat al-badan. Kenapa dinamakan zakat badan? Karena patokannya adalah badan, bukan harta. Kalau harta kemarin kan patokannya pada zakat tentang zakat kebunda kemarin kan terkait dengan harta, makanya selalu ada nisab. Selalu ada patokan minimal. Ya. Sementara ini yang dikenai adalah badan. Maka siapapun wajib bayar ini. Mau biar anak bayi. Walaupun anak bayi, ya kan? Wajib untuk bayar. Budak wajib untuk dibayarkan lah istilah ente. Ya, ente jelas wajib bayar zakat fitrah. Yang penting dia hidup. Ya, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Karena zakatnya terkena ke badannya, pengganti badannya. Qala rahimahullah wa hiya sa'um min ghalibi qutil balad. Berapa yang dibayarkan pada zakat fitrah? Kata beliau 1 sa'. Ya, 1 sa' dari makanan pokok yang dominan di negeri tersebut. Kalau kita di Indonesia ya beras. Beras 1 sa' kemarin berapa? 1 sa' itu 4 mud. 1 mud sekitar 700 gram. Baik. Jadi kalau misalnya 700 gram, kita ambil 700 gram misalnya, dikali 4 berarti berapa? 2,1 kilo. Ya, biasanya digenapkan menjadi 2,5 kilo. Biar aman ya, 2,5 kilo. Ini kadar zakat fitrah per kepala. Ya, 1 sa' atau mungkin kalau dikonversi dan digenapkan 2,5 kilo biasanya di Indonesia. Kalau liter biasanya berapa? 3,5 ya? Atau 3? 3,5 kalau nggak salah. Ya. Baik. Yajibu ala man ijtama'at fihi syurutun fihi salah satu syurut. Zakat fitrah ini wajib ya bagi orang yang terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama al-Islam. Hanya orang Islam yang wajib bayar zakat termasuk fitrah. Maka orang kafir tidak wajib bayar zakat. Tidak wajib bayar zakat. Kecuali kalau ada orang yang dia nafkahi beragama Islam, maka wajib dia bayarkan zakatnya. Karena begini, zakat fitrah itu dibebankan pada orang yang memberi nafkah. Siapa yang kasih nafkah? Ya, dibebankan kepada orang yang wajib memberi nafkah. Orang yang memberi nafkah kepada orang lain, maka dia juga wajib membayarkan zakat fitrahnya orang itu. Paham ya? Jadi kaidahnya dalam zakat fitrah bahwa zakatul fitrah tatba'u an-nafaqah al-wajibah, mengikuti nafkah yang wajib. Jadi seorang kalau dia menafkahi orang lain dan hukum nafkahnya wajib, maka dia wajib membayarkan zakat fitrahnya. Jelas ya? Karena itulah istri tidak wajib bayar zakat fitrah. Istri tidak wajib bayar zakat fitrah. Yang membayarkan zakat fitrahnya siapa?
Suami, karena dia dikasih nafkah sama suami. Istri tidak wajib pakai uangnya untuk belanja, tidak ada. Suami semua yang tanggung. Ya. Nah, karena suami yang memberi dia nafkah, maka si istri tidak wajib bayar zakat fitrah. Dia dibayarkan. Anak-anak tidak ada yang wajib bayar zakat fitrah. Yang bayarkan siapa? Bapaknya, karena bapaknya wajib memberikan nafkah. Paham ya? Budak tidak wajib bayar zakat fitrah, tapi dia wajib dibayarkan oleh majikannya karena dia dikasih nafkah oleh majikannya. Jelas sampai sini? Nah, berangkat dari sini, kalau ada seorang kafir punya budak muslim, maka budak orang kafir ini wajib membayarkan zakat fitrahnya budak muslim ini. Jelas ya? Jadi orang kafir tidak wajib bayar zakat, betul, kecuali kalau ada tanggungannya yang beragama Islam. Misalnya ada seorang bapak Nasrani, ada anaknya masuk Islam, masih kecil atau belum punya pekerjaan, maka bapaknya yang kafir wajib membayarkan zakat fitrahnya anaknya yang muslim. Paham sampai sini? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Syarat wajib zakat fitrah yang kedua, idraku ghurubi akhir yaumi min Ramadan. Dia mendapati terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Dia mendapati hari terakhir di malam hari terakhir Ramadan. Intinya simpelnya dia hidup di malam takbiran. Masuk malam takbiran, malam 1 Syawal, dia masih hidup ketika itu. Dia dalam keadaan hidup maksudnya. Maka wajib dia bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena syarat wajib bayar zakat fitrah itu, sebab wajibnya zakat fitrah itu ada 2. Ini Ramadan ya, Ramadan. Ini pertengahan, ini Syawal. Ramadan Syawal. Orang wajib bayar zakat fitrah kalau dia mendapati zaman Ramadan dan zaman Syawal. Makanya kalau ada orang masih hidup di sini, ya, tentu kalau dia hidup di sini, berarti kan dia hidup di sebagian Ramadan, dia juga mendapati apa? Syawal. Maka wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau ada orang meninggal di sini, wajib bayar zakat fitrah? Tidak wajib, karena dia tidak mendapati Syawal. Atau ada bayi baru lahir di sini, wajib bayar zakat fitrah? Juga tidak. Kita sampai sini? Kenapa? Karena sudah lewat malam 1 Syawal. Dia tidak mendapati Ramadan. Dia di anak bayi yang lahir malam takbiran, tidak ada zakatnya, tidak ada zakat fitrahnya. Tidak wajib dibayarkan zakat fitrah anak bayi yang lahir malam takbiran. Kenapa? Dia tidak mendapati bagian Ramadan. Sebagaimana orang meninggal sebelum malam takbiran, meninggal sore-sorenya, menjelang maghrib meninggal, maka tidak dibayarkan zakat, tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Jelas sampai sini? Tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Dia tidak nyebrang, tidak mendapati malam 1 Syawal. Makanya syarat wajibnya adalah mendapati terbenamnya matahari terakhir Ramadan. Karena kalau dia mendapati tenggelamnya matahari, berarti dia mendapati Ramadan dan dia mendapati Syawal, walaupun sebagian kecil di antaranya. Paham? Jadi perhatikan sebab wajibnya zakat fitrah ada 2. 1, mendapati sebagian dari Ramadan. 2, mendapati sebagian dari Syawal. Hatta misalnya ada bayi, perhatikan ada bayi lahir, ya. Ada misalnya bayi lahir sebelum malam takbiran gitu ya, menjelang maghrib lahir, kemudian karena kondisinya kritis meninggal setelah maghrib, maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya karena dia mendapat sedikit Ramadan dan sedikit Syawal. Ya. Misalnya 10 menit menjelang maghrib malam takbiran lahir, 10 menit setelahnya meninggal lagi. Jelas? Meninggal. Maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Paham? Wallahu a'lam bissawab. Sudah. Yang ketiga, syarat wajibnya zakat fitrah yang ketiga, wa wujudu ma yafdulu am mu'natihi wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu lailatal 'idi wa yaumihi.
wa an dasti thawbi yaliqu bihi wa an sakanin wa khadimin yahtaju ilaihi. Ya. Syarat yang kedua, syarat wajib yang ketiga dari zakat fitrah, wajibnya zakat fitrah adalah dia punya kelebihan makanan. Dia punya kelebihan makanan. Berapa tadi wajib bayar per kepala? Hah? Satu sok. Biar gampang hitung-hitungannya, saya genapkan dulu 3 kilo ya. Wailah 2,5 sudah cukup ya. 2,5 kilo sudah dapat tuh. Biar gampang hitung-hitungannya. Atau pakai liter lah. 3 liter misalnya kan. Satu sok misalnya 3 liter misal. Biar gampang saya kasih contoh. Jadi kalau misalnya dia berlima, dia, istrinya, 3 anak. Baik, berapa ini? 5 orang. Paham? Berapa yang wajib dikeluarkan zakat fitrah? Berapa liter? 15. Karena satu kepala 3 liter. 15. Nah, kalau beras di rumahnya lebih dari 15 liter, dia wajib bayar zakat fitrah. Harus ada kelebihan dari apa? Lihat, wujudu ma yafdulu nanti. Ada kelebihan makanan dari makanan dia. Jelas ya? Makanan dia. Saya lagi, bukan kalau lebih 15 liter, bukan. Saya lagi. Kalau ada kelebihan makanan dia dan kelebihan makanan dari orang yang dia wajib nafkahi. Misalnya begini. Kira-kira 5 orang satu kali makan di malam hari berapa liter dibutuhkan? Ini tidak dihitung lauk pauknya, nasinya toh, berasnya toh. Berapa tuh? 1,5, 5 orang. Oke, 1,5 liter. Paham ya? 1,5 liter. Nah, kalau ini orang, paham ya? Di keluarga ini 1,5 liter, dia punya beras 2 liter. Karena yang dibutuhkan untuk makan malam cuma berapa? 1,5 liter. Atau anggaplah 2 liter biar gampang hitungnya nanti. 2 liter, paham ya? 2 liter 5 orang. Iya. Kalau dia punya beras 5 liter, berapa kelebihannya? 3. Maka 3 liter ini dia bayarkan untuk dirinya saja. Yang lain tidak dibayarkan karena pas-pas. Tidak ada kelebihan makanan. Kelebihan makanannya cuma 3 liter. Maka dia bayarkan siapa? Dia bayarkan dirinya. Kalau misalnya dia punya beras, misalnya 8 liter, berapa kelebihannya? Dia butuhnya makan 2 liter, dia punya 8 liter, berapa kelebihannya? 6 liter. 6 liter cukup untuk berapa orang? 2 orang, berarti dia bayarkan dirinya dan istrinya. Dan demikian seterusnya. Masuk satu persatu anaknya gitu ya. Nah, tapi kalau dia punya banyak beras, ya sudah aman. Jadi patokannya adalah dia harus punya kelebihan makanan untuk dirinya dan untuk orang yang dinafkahi Lailatul Id wa yaumahu, untuk malam Id dan besoknya. Untuk malam Id dan besoknya. Malam takbiran satu kali makan misalnya berapa tadi? 1,5 liter. Besoknya satu kali makan 1,5 liter lagi. Berarti berapa? 3 liter. Patokannya 3 liter. Sudah. Berarti kalau dia punya beras pada malam Id 6 liter, yang 3 liternya ini untuk makan malam ini sama besok. Kalau dia punya 6 liter, maka 3 liternya bayarkan zakat fitrah. Untuk siapa? Dirinya paling dulu. Kalau dia punya 9 liter, yang 3 liternya untuk makan malam sama besok. 6 liter sisanya untuk dia sama istrinya zakat fitrahnya dan seterusnya. Bukan 1,5 tadi ya, 3 liter karena makan malam sama makan siangnya. Paham patokannya? Jadi kalau ada orang cuma punya beras misalnya kasihan cuma 2 liter, tidak ada zakat fitrah, tidak wajib bayar zakat fitrah. Dia dianggap tidak mampu. Jadi kalau mau dibilang nisab, ya tidak masalah nisab. Nisabnya zakat fitrah itu yang penting punya kelebihan dari makanan yang dia makan untuk dia sama keluarganya pada apa? Pada malam Id dan besoknya. Jadi setidaknya untuk 2 kali makan. Dia masih punya beras kalau kita ya, beras untuk 2 kali makan. Malam takbirannya sama lebaran besoknya. Ingat, yang dia hitung cuman orang yang dirinya sama orang yang dikasih nafkah ya. Jangan dia hitung, besok mau banyak undangan datang. Enggak ada. Enggak dihitung. Ya.
Jadi kita harus siapkan berapa puluh liter berarti tidak kena zakat. Enggak. Yang dihitung cuma dia sama orang yang wajib dia nafkahi. Ditambah apa? Perhatikan. Nah, tadi wa andasti thawbin yaliqu bihi, dan dia harus punya apa? Pakaian yang cocok, yang layak dia pakai. Maksudnya apa? Ya, jangan sampai juga dibilang jual aja pakaiannya. Enggak, dia harus punya pakaian yang layak. Jelas ya? Wa ansakan, tempat tinggal, enggak bisa dibilang jual rumahmu untuk bayar zakat fitrah, enggak bisa. Wa khadimin yahtaju ilai, kalau dia punya budak terus dia bilang budak merdekakan budakmu untuk bayar zakat fitrah. Enggak, kalau dia butuh budaknya enggak bisa. Enggak harus, enggak boleh. Jelasnya dia menjual semua itu. Paham ya? Tapi kalau dia punya kelebihan, misalnya dia punya banyak pakaian nih, kurang tapi banyak pakaiannya, jarang dipakai. Paling dipakai berapa, yang lainnya cuma apa? Maka dia wajib untuk apa? Menjual pakaian itu untuk membeli zakat fitrah. Orang nggak dipakai. Jelas ya? Kenapa? Karena pakaiannya nggak kepakai. Beda kalau pakaian yang dipakai, nggak boleh, nggak ada dijual. Tidak wajib dijual, paham ya? Tapi kalau pakaiannya nggak kepakai, pakaian mahal lagi, nggak ada berasnya, gimana cara ada berasnya, baru ada pakaian mahalnya, jual. Jelas ya? Kendaraan apa tidak boleh dijual karena dipakai kendaraan, nggak boleh. Paham ya? Baik. Demikian pula kitab-kitab penuntut ilmu, kitab-kitab penting, walaupun sementara dia tidak pakai, akan dia pakai ke depan. Maka apa? Tidak boleh dijual. Tidak wajib dijual maksud saya untuk bayar zakat fitrah. Beda pakaian kan besok banyak yang tidak kepakai gitu. Kalau kitab walaupun tidak dipakai sekarang akan dipakai nanti, maka tidak wajib dia menjual kitab-kitabnya untuk bayar zakat fitrahnya. Nah, apakah boleh dia berutang untuk membayar zakat fitrah? Boleh nggak orang utang untuk zakat fitrah? Tidak wajib. Cuman kalau dia punya penghasilan yang akan datang segera fix, istilahnya 100% dapat lah. Ya, illa insyaallah, tinggal takdir mami kalau tidak jadi kan begitu. Tapi ini dapat, misalnya dia punya gaji bulanan. Pas malam takbiran THR belum turun, akan turun, tapi belum turun. Nah, maka di sini dia boleh meminjam. Bahkan sebagian mengatakan sunnah dia meminjam untuk membayar zakat fitrah. Boleh. Kenapa? Yang penting ada penghasilan. Tidak boleh dia bilang, saya pinjam. Kapan bayarnya? Ya, siapa tahu nanti ada rezeki. Oh, nggak boleh. Nggak boleh pinjam. Paham ya? Dia nanti boleh pinjam untuk bayar zakat fitrah kalau fix ada penghasilan yang akan datang yang sebabnya zahir. Zahir artinya jelas, kelihatan gitu. Bukan ya nanti ada rezeki gitu, enggak seperti itu. Baik, sudah ya. Nah sekarang bagaimana kalau kelebihan makannya tidak sampai 3 liter? Kita katakan satu zakat fitrah misalnya ya, misalnya kan satu sok 3 liter misalnya. Bagaimana kalau malam itu dia hanya punya 5 liter? 3 liter untuk makan malam sama besoknya di lebaran, berapa kelebihannya? Berapa lebihnya? 2 liter. 2 liter cukup nggak untuk bayar zakat fitrah satu orang? Nggak cukup. Apakah gugur dari dia zakat fitrah? Tidak, tetap dia wajib bayar 2 ini, tetap dia harus keluarkan sebagai zakat fitrah walaupun tidak cukup. Paham ya? Ya, 3 liter dia untuk makan, 2 liter doang kelebihan makanannya. Maka 2 liter ini wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Dia cuma bisa bayar 2. Wal maisur la tasqutu bil ma'sur, kata para ulama kaidahnya. Sesuatu yang bisa dilakukan tidak bisa digugurkan hanya gara-gara tidak bisa dikerjakan sepenuhnya. Nah, dia bisa kerjakan sebagiannya, kerjakan sebagian. Jelas ya? Sudah. Kemudian terkait dengan zakat fitrah berikutnya, kota itu apa tadi saya bahas terkait kelebihan ya, tidak cukup zakatnya. Nah, orang miskin kayak tadi misalnya ya kan wajib membayar zakat fitrahnya kapan? Malam 1 Syawal. Sunnahnya kapan? Subuh, nanti kita terangkan waktunya. Nah, kalau misalnya di malam takbiran dia tidak punya kelebihan makan pas-pas 3 liter.
Dan nah, tapi kemudian ada beberapa orang yang bawakan dia zakat fitrah, dia kan berhak menerima karena dia orang miskin. Iya, dia ada beberapa orang bawakan dia beras di malam takbiran. Nah, ketika sudah ada kelebihan makanan, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Yang penting di malam hari. Paham ini? Jadi dia bisa miskin penerima zakat fitrah dan dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah karena dapat zakat fitrah dari orang. Yang penting dapatnya di malam hari, waktu wajib. Beda kalau misalnya dia dapatkan tambahan makanan pas subuh-subuh, maka di sini dia tidak wajib zakat fitrah karena sudah lewat waktu wajibnya. Walaupun kalau dia mau boleh sunnah. Sunnah. Jelas ya? Baik. Sudah, ini selesai apa? 3 syarat zakat fitrah. Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Kapan zakat fitrah dikeluarkan? Yang pertama ada waktu mubah. Waktu mubah. Yang kedua waktu wajib, yang ketiga waktu sunnah, yang keempat waktu makruh, dan yang kelima waktu haram. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Yang pertama ada waktu mubah, waktu jaiz. Yang kedua waktu wujub, waktu wajib. Yang ketiga waktu apa? Mustahab. Yang keempat waktu makruh, dan yang kelima waktu haram. Yang pertama waktu mubah. Kapan seorang sudah dianggap boleh membayar zakat fitrah dan zakat fitrahnya sah? Waktu mubah itu dari malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan sudah boleh seorang membayar zakat fitrah dan zakat fitrahnya sah. Zakat fitrahnya sah. Seorang boleh membayar zakat fitrah sejak dari malam pertama Ramadan dan zakat fitrahnya sah. Kenapa? Kenapa diperbolehkan dan disahkan? Karena ada kaidah di kalangan fuqaha, kullu ibadatin maliyah laha sababan, ya, fayajuzu fi'luha ba'da ahadis sababain. Semua ibadah harta yang punya 2 sebab, maka sudah boleh dikerjakan walaupun baru 1 sebab yang terpenuhi. Semua ibadah harta yang punya 2 sebab, maka sudah boleh dikerjakan walaupun baru 1 sebabnya yang terpenuhi. Contoh, zakat mal. Zakat mal kan sebabnya ada 2, haul sama nisab, ya kan? Terpenuhi nisab sama haul 1 tahun. Nah, kalau nisabnya sudah masuk, sudah terpenuhi nisab, haul belum masuk, maka dan dia membayar zakat, maka zakatnya sah. Ya kan? Misalnya nanti zakatnya haulnya tiba di bulan Zulhijjah, tapi dia bilang saya mau bayar di Ramadan, masih ada 2 bulan, masih ada 3 bulan, ya. Tapi dia bilang ini bulan Ramadan, saya mau percepat zakat saya, boleh, sah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena zakat punya 2 sebab, nisab dan haul. Ketika nisab sudah terpenuhi, maka sudah sah bayar zakat walaupun haulnya belum masuk. Nah, sama seperti di sini. Zakat fitrah sebabnya ada berapa tadi? Ada berapa tadi sebabnya? Said. Nah. Ada 3. Nah, Sal. 3. Ada berapa sebabnya? Nah, 2. Yang pertama masuknya bulan Ramadan dan yang kedua masuk bulan Syawal. Nah, sekarang masuk Ramadan sudah masuk. Syawal belum masuk, maka sudah boleh membayar zakat fitrah. Jelas ya? Ini yang pertama. Jadi waktu jaiz zakat fitrah adalah dari malam pertama Ramadan. Yang kedua waktu wajib, waktu wujub. Waktu wajib membayar zakat fitrah. Kapan waktu wajib? Maksudnya waktu wajib di sini, perhatikan, waktu wajib di sini bukan artinya di situ orang wajib zakat fitrah, bukan. Karena boleh dari awal Ramadan. Maksudnya waktu wajib di sini adalah siapa yang hidup di malam itu, di waktu itu, maka dia wajib bayar zakat fitrah, yaitu malam takbiran. Malam 1 Syawal dari maghrib sampai subuh itu adalah waktu wajib membayar zakat fitrah. Jadi dikatakan waktu wajib karena siapa yang hidup di waktu itu wajib bayar zakat fitrah. Bukan maksudnya waktu wajib dibayar di situ, enggak. Karena boleh dibayar dari awal Ramadan, paham? Jadi waktu wajib zakat fitrah adalah malam takbiran dari maghrib sampai
subuh. Yang ketiga waktu mustahab, waktu sunnah. Ini lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya waktu membayar zakat fitrah, yaitu dari subuh sampai orang sholat Idul Fitri di lapangan. Masuk subuh sampai orang pergi sholat ke lapangan. Ini waktu sunnah. Lebih besar pahalanya dibayar di sini dibandingkan di malam takbiran. Nah, kalau misalnya ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah di subuh, dari subuh sampai orang sholat Id, sunnahnya dia keluarkan di situ. Tapi kalau tidak ada kemampuan ya tidak usah, bayar di malam takbiran saja, lebih bagus. Atau sekalian dari awal, boleh, sah. Jelas ya? Jadi patokannya adalah setelah subuh. Kalau misalnya azan subuh, dia sekalian, misalnya tadi malam-malam dia janjian sama ada orang miskin yang berat menerima zakat fitrah. Janjian, ya besok saya mau bayar zakat fitrah di masjid sholat subuh. Datang ke, kan begitu. Maksudnya dia pergi sholat subuh sambil bawa berasnya dia kasih. Ini waktu sunnah. Yang keempat waktu makruh. Waktu makruh membayar zakat fitrah. Makruh tapi tetap sah. Makruh tapi apa? Sah. Kapan itu? Setelah lebaran sampai tenggelam matahari. Setelah sholat Id sampai tenggelam matahari. Jadi kalau ada orang sampai pergi lebaran, sampai pergi sholat Id belum sempat keluarkan zakat fitrah, maka dia masih bisa membayar setelah pulang dari lebaran. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Karena tenggelam matahari sudah masuk 2 Syawal, sudah nggak masuk fitr. Ya, zakat fitr itu kan berbuka. Zakat yang disyariatkan karena berbuka, berlebaran. Berlebaran itu hari apa? Tanggal 1 saja. Maka jangan nyebrang ke malam kedua. Jadi kalau ada orang membayar zakat fitrah setelah pulang sholat Id, maka hukumnya makruh. Kalau tidak punya uzur. Kalau ada uzur tidak makruh. Ya, kalau ada uzur maka tidak makruh. Kalau tidak ada uzur makruh, tapi zakat fitrahnya tetap sah. Apa uzurnya? Misalnya uzur ya. Misalnya dia tidak punya uang untuk beli beras. Ada uangnya tapi sama orang dipinjam. Kata yang mau pinjamkan, iya. Sore-sore saya bawakan. Ya, sore-sore saya bawakan. Ya. Sampai sore ditunggui tidak ada. Padahal dia mau beli beras ini untuk bayar zakat fitrah, dia mampu. Cuma uang cash nggak ada. Baru mau dikembalikan uangnya. Kapan dikembalikan uangnya? Sudah lebaran besok. Maaf kemarin saya tidak sempat datang. Ini uang yang saya pinjam. Dia langsung pergi beli beras, baru dia keluarkan zakat fitrah. Itu tidak makruh. Kenapa? Karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur makruh. Yang terakhir yang kelima waktu haram. Yang kelima waktu haram. Waktu haram membayar zakat fitrah. Kapan itu? Malam kedua Syawal. Sudah masuk malam kedua Lebaran, malam kedua Syawal, dia baru zakat fitrah di situ. Ini haram hukumnya. Haram kalau tidak ada uzurnya. Kalau ada uzurnya tidak haram. Ya uzurnya kayak tadi lah kurang lebih. Iya. Atau misalnya ada tetangganya, ini tetangganya miskin. Daripada saya kasih orang lain, tetangganya saya kasih. Ya kan? Tapi tetangganya ini pulangnya besok. Jelas ya? Nah, pulangnya besok. Maka sebagian ulama mengatakan termasuk uzur. Dia undurkan bayar zakat fitrahnya untuk kasih ke tetangganya daripada dia kasih orang lain, padahal tetangganya sangat butuh. Ya ala kulli hal, kalau dia undurkan sampai malam 2 Syawal tanpa uzur, haram, berdosa. Tapi kalau ada uzur, maka tidak haram. Nah, cuman kalau dia bayar pada malam 2 Syawal, maka zakat fitrahnya sah. Tetap sah, walaupun haram tetap sah. Cuman jatuhnya kodok. Ya, sama lah kodok puasa, kodok sholat. Ini namanya kodok zakat fitrah. Paham ya? Kodok zakat fitrah. Jadi zakat fitrahnya tetap sah, tapi jatuhnya sebagai kodok zakat fitrah. Kalau ada uzur, dia tidak berdosa. Kalau tidak ada uzur, dia berdosa. Tapi zakat fitrahnya sah sebagai qadaan. Baik, wallahu alam bisawab.
Nah, ini lima waktu mengeluarkan zakat fitrah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kama tajibu 'ala asy-syakhsi an nafsihi tajibu alaihi aidan amman adraka ghuruba akhir yaumin min Ramadan mimman tajibu alaihi nafaqatuhu minal muslimin ka zaujatin wa ahlin wa furu'. Sebagaimana zakat fitrah wajib atas seseorang, maka dia wajib juga membayarkan zakat fitrah ya dari orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kalau orang itu hidup di malam 1 Syawal, maka dia juga wajib membayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia wajib menafkahinya. Seperti siapa? Seperti istri. Wa ahlun, ahlun di sini maksudnya bapak, ibu ke atas, nenek dan seterusnya. Wa far'in, dan fara, anak, cucu terus ke bawah. Ya. Sudah ya? Jadi perhatikan, kita sudah sebutkan tadi bahwa zakat fitrah itu mengikuti nafkah yang wajib. Kalau ada seorang wajib menafkahi orang lain, maka dia juga wajib membayarkan apa? Zakat fitrahnya. Nah, sebab wajibnya nafkah itu ada 3. Sebab seorang diwajibkan menafkahi orang lain itu ada 3. Yang pertama, al-qarabah, kekerabatan. Yang dimaksud kekerabatan di sini usul sama furu'. Usul atas bapak, ibu, orang tua, nenek, ke atas kakek, dan furu', anak, cucu ke bawah. Itu wajib dinafkahi oleh seorang. Kalau seorang mampu terus anaknya tidak mampu, wajib dinafkahi anaknya. Kalau seorang mampu, orang tuanya tidak mampu, miskin, maka dia wajib menafkahi orang tuanya. Wajib hukumnya. Paham? Sebab yang kedua adalah az-zaujiyah, pernikahan atau al-wata' lah, berhubungan suami istri dengan pasangannya. Karena itulah istri wajib dinafkahi. Paham ya? Wajib dinafkahi. Walaupun istrinya kaya. Walaupun istrinya kaya, suaminya pas-pasan, istri tidak boleh suami bilang, "Uangmu saya kau pakai, kamu kan kaya." Tidak boleh. Suami wajib menafkahi istrinya walaupun istrinya orang kaya. Si suaminya pas-pasan, tetap uang dia yang dipakai. Uangnya istri tidak boleh diganggu. Paham? Makanya kalau misalnya, mohon maaf, misalnya ada suaminya miskin, istrinya kaya, terus istrinya bilang, "Ini pakai uangku saja, tapi utang. Nanti kamu harus bayar." Maka iya, suaminya berutang, wajib dia lunasi. Walaupun misalnya cerai ya, tetap dia wajib nafkahi, bayar utangnya, karena itu utang. Istri tidak wajib pakai uangnya untuk nafkah. Paham? Kalau dia bersedekah, istrinya bersedekah, pakai uang saya tidak apa-apa, tidak usah diganti, ya tidak masalah. Tapi kalau dia minta diganti, ini bukan masalah kikir atau bagaimana, itu haknya, hartanya orang. Karena istri itu kan orang asing, tidak ada hubungan kerabat dengan kita gitu. Paham? Yang ketiga, sebab nafkah adalah al-milk, kepemilikan. Semisal dia punya budak atau dia punya hewan ternak, wajib dia kasih makan hewan ternaknya, haram dia kasih kelaparan itu. Wajib. Budak juga seperti itu. Baik, sudah. Nah, ini 3 sebab apa? 3 sebab nafkah yang wajib. Nah, ini juga menjadi patokan dalam menentukan siapa yang wajib kita nafkahi. Jelas ya? Siapa yang wajib kita bayarkan zakat fitrahnya. Maka yang wajib kita bayarkan zakat fitrahnya hanyalah siapa tadi? Orang tua ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, anak ke bawah, istri, dan budak tadi. Makanya kalau orang tua miskin tidak wajib zakat fitrah mereka. Mereka apa? Dibayarkan zakat fitrahnya oleh si anak. Kalau orang tuanya bisa sendiri, ya orang tua bayar zakat fitrah sendiri. Karena zakat fitrah selalu mengikuti nafkah.
Makanya ada kadang sering muncul pertanyaan, apa hukumnya saya kasih zakat fitrah kepada orang tua saya? Hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Orang tua saya miskin, saya mau kasih dia zakat. Jawabannya tidak sah. Kalau orang tua kamu miskin, kamu wajib nafkahi, bukan dikasih zakat. Jelas ya? Wajib orang tua, anak itu menafkahi orang tua, wajib hukumnya. Berdosa kalau dia tidak nafkahi. Kalau orang tuanya apa? Miskin, bapak atau ibunya. Maka orang tua tidak boleh dikasih zakat. Kalau dia miskin, ngapain kamu keluarkan zakat? Pakai uangnya untuk nafkahi orang tuamu, jangan bayar zakat. Kalau konsekuensinya nisabnya berkurang kan begitu ya? Konsekuensinya kamu kasih nafkah ke orang tuamu, kamu jadi tidak bisa bayar zakat, tidak masalah. Wajib nafkahi orang tua. Anak juga sama seperti anak. Anak miskin belum punya pekerjaan, wajib. Paham ya? Tapi kalau anaknya pengangguran, disuruh kerja tidak mau, sudah bisa bekerja, orang tua tidak wajib kasih nafkah. Suruh kerja sendiri. Tidak wajib. Kalau orang tua kasih nafkah, sunnah saja itu. Paham ya? Kecuali kalau anaknya yang pengangguran ini, bukan pengangguran. Kalau anaknya ini melakukan hal yang lebih penting, seperti menuntut ilmu. Walaupun dia secara fisik bisa bekerja, tapi karena dia menuntut ilmu, seperti sekarang misalnya, sampai mahasiswa biasanya kan, masuk menuntut ilmu, tidak bekerja, orang tua masih wajib menafkahi. Tapi kalau di usia-usia kerja, terus dia tidak kerja, tidak sekolah juga, tidak belajar, maka orang tua tidak wajib menafkahi. Dia sudah bisa cari uang sendiri. Paham ya? Termasuk tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya. Kamu bayar zakat fitrah, cari sendiri uang untuk bayarkan zakat fitrahmu. Saya tidak punya tanggung jawab menafkahi kamu lagi. Kenapa? Fisik kamu sudah bisa kerja, kamunya doang tidak mau. Jelas ya? Tapi kalau dia menuntut ilmu, ya orang tuanya bayarkan, kasih nafkahnya dan bayarkan juga zakat fitrahnya. Paham? Baik. Apalagi ya budak tadi ya. Pasangan istri juga wajib dinafkahi, karena itulah wajib dibayarkan apa? Zakat fitrahnya. Jadi kalau misalnya ada suami miskin tidak bisa bayar zakat fitrah, istrinya kaya, tapi tidak wajib zakat fitrah, maka dua-duanya tidak wajib bayar zakat fitrah. Si istri asalnya tidak wajib, suami karena dia miskin tidak punya apa-apa untuk membayar zakat fitrah, ya dua-duanya tidak wajib bayar. Walaupun istri sunnah dia bayar zakat fitrah untuk dia sendiri, sunnah, tapi tidak wajib istri membayar zakat fitrah sendiri. Paham? Sunnah. Atau kalau dia kaya, dia hibahkan saja uangnya, dia hadiahkan kepada suaminya misalnya. Ini uang saya hadiahkan, hibahkan sama kamu. Baik. Tapi belikan beras supaya kamu bisa bayarkan zakat fitrah untuk keluarga kita. Nah, ini boleh. Jelas ya? Itu boleh hukumnya. Nah, adapun yang tidak wajib dinafkahi, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Misalnya ada keponakan tinggal di rumah. Biasanya kalau orang di kota ada keponakannya dari kampung mau pergi, mau sekolah ke kota, tinggal di rumahnya. Dikasih makan tiap hari, betul dikasih makan, tapi itu bukan nafkah yang wajib. Jelas ya? Karena dia bukan nafkah yang wajib, maka dia tidak wajib membayarkan zakat fitrah keponakannya tersebut. Yang wajib membayarkan zakat fitrah keponakannya bapaknya sendiri yang di kampung. Kalau nggak mampu ya sudah, kan begitu. Jadi zakat fitrah hanya wajib pada orang yang wajib kita nafkahi, bukan yang sunnah kita nafkahi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai ya terkait dengan pembahasan zakatul fitr. Saya lupa ya, tadi dari jam 9.00 ya? Stop lupa sekali. Saya tadi masuk. Ya, cukuplah. Insyaallah besok kita selesaikan ini terkait dengan mustahik zakat. Nah, naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin.